Hai, saya Ketua Kelompok Bidamitan Sanggar Ikat Tenun di Kampung Guru Desa Takaplager, Maumere Flores, NTT, Indonesia tercinta. Kami adalah Sanggar Ikat Tenun, di mana menampilkan kami punya karya kreativitas, kecintaan kami pada motif Sika, motif Maumere, sehingga sanggar kami berdiri untuk melestarikan, mewarisi warisan dari nenek moyang kami. Ya, ini proses awal setelah kapas dipanen dari kebun. Setelah itu dijemur. Setelah itu kita memasuki tahap pertama dalam pembuatan benang dengan menggunakan alat tradisional. Dengan alat ini diberi nama keho oleh nenek moyang kita. Keho berfungsi untuk memisahkan kapas dari biji yang masih tertinggal saat kita panen. Ya. Proses pembuatan atau pemisahan kapas ini dari biji-bijinya memakan waktu cukup lama, bukan hanya satu kali tapi harus berkali-kali, sehingga ia benar-benar bersih dari biji-bijinya. Harus orang khusus yang untuk membuat alat keho, karena menurut kepercayaan kita di sini harus dibuat upacara tertentu. Setelah itu baru bisa menghasilkan keho. Bisa dibuat, tapi kalau tanpa melewati seremoni tertentu, seremoni adat, itu tukang atau orang yang membuat dia akan mengalami sakit. Ya, jadi sakit lumpuh atau flu tulang dan lain sebagainya. Sehingga untuk menemukan alat keho ini sangat susah, sangat sulit. Kalau untuk ini kita langsung ke proses yang kedua, namanya wetir. Semakin goyang talinya, dia semakin lama kapasnya akan semakin lembut. Jadi proses wetir harus dilakukan berkali-kali, berulang-ulang sampai kapas ini halus sekali. Selanjutnya ini namanya ogor. Pakai jari dibentuk, atau kita bisa menggunakan sepotong bambu dibentuk. Agak memanjang untuk memudahkan pemintalan. Ya. Tahap yang keempat ini namanya jata. Ya. Proses ini untuk dari kapas ke benang. Setelah ini yang menentukan juga. Ya. Prosesnya cukup rumit. Prosesnya akan gagal di saat alatnya rusak. Ya, ini contohnya. Nah. Putar pelan-pelan saja sebentar. Ya, ada lagunya. Biasanya kalau sementara duduk pintal begini, mama biasanya nyanyi. Ya, ada lagunya. Saya termasuk generasi beruntung karena bisa menyaksikan ini. Ya. Mungkin 10 tahun lagi sudah tidak bisa lihat ini kalau tidak dilestarikan lagi. Ya. Ya, ini namanya wolot. Kita di sini saja. Ini namanya wolot. Sudah jadi benang. Setelah benang dibentang di atas keempat kayu yang sudah dibentuk itu, langsung dengan keterampilan mama sendiri bisa menggulungnya sampai membentuk, sampai habis, sampai pada benang yang terakhir. Membentuk bulatan untuk ke proses selanjutnya. Ya, selanjutnya ke proses goan. Goan ini dilakukan oleh 2 orang, yaitu proses membentang benang. Ya, alat untuk goan namanya plapan. Ini prosesnya cukup lama dan rumit karena harus dihitung juga. Ya, tiap helaian benang yang melewati kedua sisi kayu ini harus dihitung. Nah, sehingga jumlah benang bisa, karena kalau tidak sama jumlahnya maka motifnya pun akan tidak beraturan. Ini anak muda yang mau belajar dan sudah bisa. Ya. Karena kalau mama-mama sudah tua semua, kami yang lain tidak tahu, nanti
siapa yang meneruskan. Ya, proses ikat dalam bahasa Sika disebut petebuen. Ya, motif ini berbagai macam jenis. Yang pertama seperti saya jelaskan sebelumnya itu, misalnya contoh motif dalam mawarani atau motif bintang, itu dia menggambarkan, dia punya makna keberuntungan. Itu motif bintang itu motif pembawa keberuntungan. Setelah diikat sesuai dengan motif yang diinginkan, kita ke pewarnaan. Di sini kita pakai pewarna alami. Kita menggunakan nila. Ya. Daun nila. Daun nila ini direndam atau difermentasi selama beberapa malam. Di saat dia sudah semakin pekat, dicampur dengan kapur sirih. Ya. Dan menurut keyakinan kami di sini, selama proses fermentasi atau nila direndam, itu kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar atau pergi mengunjungi ada yang sementara berduka. Kita harus memperlakukan dia khusus, ya, karena kalau tidak proses fermentasinya tidak bagus dan gagal untuk pewarnaan. Ya. Semakin lama difermentasi hasilnya semakin bagus. Ya. Jadi nila ini untuk menghasilkan warna hitam. Kita menggunakan akar mengkudu. Untuk warna merah, warna kuning kita pakai kunyit. Ya. Dan untuk proses pencelupan ini bukan 1 kali atau 2 kali, tapi dia membutuhkan waktu yang lama. Semakin banyak kali dicelup, maka hasilnya semakin bagus. Kalau hanya 1 kali 2 kali, maka hitam atau birunya tidak terlalu bagus. Ya, dia masih agak putih-putih. Dibandingkan dengan tekstil, itu 1 kali celup langsung jadi. Tapi kalau untuk pewarnaan alami, prosesnya harus lama dan membutuhkan kesabaran. Kita ke proses selanjutnya. Setelah pewarnaan, ya, setelah dikeringkan, motif yang sudah dibuat tadi dibuka. Apabila motif yang diinginkan itu dengan warna dasar putih, maka tidak melalui tahapan pencelupan lagi. Tapi kalau misalnya yang diinginkan itu warna lain, misalnya merah atau kuning atau warna yang lain, kita melalui tahapan pencelupan lagi. Ya. Ini prosesnya lama, tapi butuh kerjasama. Dan di saat sementara buka ikatan ini, suasana persaudaraan, keakraban terjalin lagi. Karena sambil cerita, sambil merencanakan apa untuk keluarga, di-sharing bersama. Proses ini kita lanjut ke proses selanjutnya, liwar. Ya, setelah dibuka ikatan, kita ke proses ini. Ya, dia berfungsi untuk merapikan. Diikat satu-satu lagi supaya disesuaikan motif yang satu dengan yang lain, dirapikan sehingga bisa terbentuk motif sesuai dengan yang diinginkan. Dan ini membutuhkan waktu yang lama dan juga kesabaran. Ya. Setelah itu ke proses terakhir, yaitu proses tenun. Ya, proses tenun, bahasa Maumirenya loru utan. Ya. Kalau untuk proses tenun, dia agak rumit, ya, seperti yang kita lihat, dengan beberapa bahan yang dibutuhkan seperti pine, ailorun, pati, ekur, bolen. Dia berfungsi dalam proses penenunan itu. Nah, seperti yang kita lihat, itu lodon, itu satu benang yang digunakan. Dia di proses dari awal untuk menenun, seperti yang kita lihat sangat sulit dan butuh waktu. Ya, kalau dikerjakan full 1 minggu sudah bisa. Tapi kalau sambil urus rumah tangga dan lain sebagainya agak sulit. Di saat menenun menghasilkan satu bunyi yang nyaring dan cukup menghibur juga. Kalau di sebuah rumah ada anak gadis,
pertama masih belajar itu dia tidak mau menggunakan pine untuk pine karena dia takut ada bunyi, dan di zaman dulu tuan. Nah itu, dan dia sementara belajar menenun, mungkin ada cowok yang sementara lewat dengar bunyi, berarti dia sudah bisa dilamar. Ya, berarti dia larang jangan dulu pakai itu tuan. Ya, kalau dia sudah siap dia pakai itu tuan supaya bunyinya didengar nyaring dan orang sudah bisa melamar. Dan setelah proses ini kita bisa lihat hasilnya seperti yang kami pakai dan yang ada di sana. Kalau sudah habis menenun, itu ibu-ibu sudah gembira, dan nanti kita bergoyang bersama. Ya.